Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami di sini akan mempresentasikan tentang Artificial Intelligence of our Marketing. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan yaitu Satria Gemilang Asantri, Ahmad Sarul Kamal, Fadlur Rahman, Muhammad Yoga Saputra. Dan untuk latar belakang sendiri, kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI adalah simulasi dari kecerdasan yang dimiliki oleh manusia yang dimodelkan di dalam mesin dan diprogram agar bisa berpikir seperti halnya manusia. Dengan kata lain, AI merupakan sistem komputer yang pekerjaan-pekerjaan yang umumnya memerlukan tenaga manusia atau kecerdasan manusia untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Poin penting dalam proses AI adalah learning, reasoning, and self-correction. AI perlu belajar untuk memperkaya pengetahuannya. Proses belajar AI pun tidak selalu disuruh oleh manusia, melainkan AI akan belajar dengan sendirinya berdasarkan pengalaman AI saat digunakan oleh manusia. Marketing adalah kegiatan untuk memenuhi beragam kebutuhan serta kepuasan konsumen dengan melakukan beragam cara, mulai dari membuat produk, tempat penjualan, serta menentukan harga, melakukan promosi produk. Dalam pengertian lain, marketing merupakan kombinasi aktivitas yang saling berhubungan di dalam suatu usaha agar tahu kebutuhan konsumen, sehingga perusahaan bisa mengembangkan harga produk, layanan, serta promosi untuk memenuhi kebutuhan dan memperoleh keuntungan. Artificial Intelligence Marketing adalah suatu metode dalam marketing yang menggunakan konsep dengan model kecerdasan buatan, seperti machine learning, untuk menjangkau pelanggan agar tercapai tujuan pemasaran. Lalu perbedaan Artificial Intelligence Marketing dan dengan marketing biasa adalah terletak pada penggunaan komputer dan algoritma khusus. Artificial Intelligence Marketing telah hadir guna memberikan solusi kemudahan di bidang industri. Contoh mudah yang sering dijumpai yaitu teknologi AI pada chatbot. Perusahaan yang menggunakan AI pada chatbot akan lebih efisien menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kebanyakan ditanyakan oleh user. Dengan begitu, akan terasa lebih efisien baik dari sisi waktu maupun operasional perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut, penyusun akan membuat makalah tentang Artificial Intelligence for Marketing yang bersumber dari salah satu instruktur pada aplikasi LinkedIn Learning untuk memenuhi tugas mata kuliah kecerdasan buatan. Untuk rumusan masalah, berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut, maka dibuat rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana sejarah, definisi, dan cara kerja Artificial Intelligence. Yang kedua, bagaimana orientasi Artificial Intelligence di masa mendatang. Yang ketiga, bagaimana manfaat penerapan Artificial Intelligence untuk marketing. Tujuan dan manfaat. Yang pertama, untuk mengetahui sejarah, definisi, dan cara kerja Artificial Intelligence. Yang kedua, untuk menambahkan wawasan terkait penerapan Artificial Intelligence di masa mendatang. Dan yang ketiga, untuk mengetahui manfaat penerapan Artificial Intelligence dalam dunia marketing. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Satria Gemilang Asantri. Dipersilakan waktu dan tempat. Sejarah, definisi, dan cara kerja Artificial Intelligence. Model Artificial Intelligence dimulai pada era tahun 1950-an bersama dengan ditemukannya komputer digital yang semakin kuat.
pada tahun 1956 di Dartmouth College secara luas dianggap sebagai acara yang melakukan penelitian sistematis artificial intelligence pertama yang ditemukannya simbol artificial intelligence menjadi paradigma dan dominan pada tahun 1970 sampai 1980. Menurut American Psychological Association, artificial intelligence adalah kecerdasan yang mengacu pada kemampuan untuk memahami ide-ide kompleks, untuk beradaptasi secara efektif dengan lingkungan, untuk belajar dari pengalaman, dan untuk terlibat dalam berbagai bentuk penalaran. Menurut Anil Gupta, kalkulator tidak memenuhi syarat sebagai kecerdasan buatan, meskipun dapat melakukan perhitungan yang rumit, tidak beradaptasi dengan lingkungan, dan tentunya tidak belajar dari pengalaman. Perbedaan manusia dan kecerdasan buatan adalah bahwa kecerdasan buatan manusia beragam, otak yang sama dapat membaca, menulis, berbicara, menghitung, menafsirkan emosi, dan melakukan 1000 tugas kognitif lainnya dengan mudah. Bahkan sistem AI terbaik saat ini mencerminkan kecerdasan buatan yang sempit. Dalam proses kerjanya, kecerdasan buatan akan membutuhkan banyak data dan menggunakan algoritma cerdas untuk membuat sistem dapat mempelajari suatu hal sendiri. AI adalah bidang studi yang mencakup banyak teori, metode, teknologi, serta beberapa subbidang seperti machine learning, neural network, deep learning, computer vision. Saat ini, artificial intelligence atau AI atau disebut juga kecerdasan buatan menjadi bahan diskusi paling populer yang banyak dibahas di kalangan teknologi dan bisnis. Banyak ahli dan analisis industri berpendapat bahwa AI adalah teknologi masa depan. Pasalnya, AI merupakan mesin yang mampu melakukan berbagai hal yang membutuhkan kecerdasan ketika manusia melakukannya. Mesin AI ini mampu memahami bahasa manusia secara alami, mengenali wajah dalam foto, mengemudikan kendaraan, atau menerka buku apa yang mungkin kita sukai berdasarkan buku yang telah dibaca sebelumnya. Berbeda dengan robot pabrik yang terus-menerus melakukan hal yang berulang seperti mengemas suatu produk, AI membuka kemungkinan untuk menyelesaikan suatu tugas setelah melakukan pembelajaran lewat proses trial and error. Segera, dengan AI yang bisa dihasilkan teknologi untuk pengembangan intelijen mesin yang memiliki pola berpikir dan bekerja seperti manusia. Misalnya, pengenalan suara, pemecahan masalah, pembelajaran, dan perencanaan. Fungsi utama dari AI adalah kemampuannya untuk mempelajari data yang diterima secara berkesinambungan. Semakin banyak data yang diterima dan dianalisis melalui algoritma khususnya, semakin baik pula AI dalam membuat prediksi. Salah satu dampak terbesar yang terasa dari adanya teknologi AI adalah di tempat kerja. Orientasi artificial intelligence di masa depan. Teknologi AI berhasil meningkatkan produktivitas di kantor secara drastis, dari mulai pengelolaan workflow hingga prediksi tren, dan bahkan memengaruhi keputusan sebuah brand untuk membeli iklan. AI benar-benar mengubah cara manusia untuk melakukan bisnis. Selain dapat meningkatkan efisiensi di dalam perusahaan, AI juga dapat meminimalisir kesalahan yang kemungkinan akan terjadi. AI dapat mendeteksi sebuah pola yang tidak wajar, seperti email penipuan, dan langsung mengirimkan peringatan tentang aktivitas yang mencurigakan tersebut. Lebih lanjut, AI juga dapat dilatih untuk meneliti calon pembeli tentang preferensi belanja mereka dari pola unik yang mereka miliki. Masih banyak potensi untuk pengembangan AI yang menjadikannya sangat dibutuhkan di masa depan. Pada akhir dekade ini, mungkin pengguna AI sudah menjadi umum di lingkungan sekitar kita. Mobil tanpa pengemudi, ramalan cuaca yang sangat akurat, atau bahkan robot. Sebuah robot yang dirancang khusus untuk mendeteksi adanya potensi terorisme atau robot
yang menggantikan fungsi astronot. Kini hal tersebut bukan mimpi lagi dengan adanya AI. AI juga memiliki dampak yang sangat luar biasa di bidang kesehatan dengan kemampuannya untuk menganalisis data pasien yang memungkinkan upaya pencegahan dan pengobatan secara lebih tepat. Untuk yang selanjutnya akan dibacakan oleh Fahri Fadlur Rahman. Waktu dan tempatnya dipersilakan. Ya. Penerapan artificial intelligence dalam dunia marketing. Artificial intelligence marketing atau AI marketing adalah bentuk pemasaran yang memanfaatkan konsep dan model kecerdasan buatan seperti mesin learning guna mengatasi pergerakan pelanggan serta mencapai tujuan pemasaran. Perbedaannya dibandingkan model marketing biasa adalah penggunaan komputer dan algoritma yang lebih pesat. Ada sejumlah keuntungan yang dapat diperoleh dengan menerapkan AI marketing. Berikut diantaranya. Yang pertama, promosi yang lebih strategis. Teknologi AI dapat membantu perusahaan dalam menganalisis jenis dan target promosi yang lebih strategis. Akses data yang luas juga memungkinkan perusahaan untuk menggali potensi yang lebih besar melalui pencarian kata kunci, profil pengguna, maupun data online lainnya. Kedua, teknologi mesin pencarian yang lebih pintar. Perkembangan teknologi berjalan seiring dengan kepintarannya pengguna. Melalui mesin pencarian dan media sosial, masyarakat kini bisa menemukan berbagai hal dalam waktu cepat. Teknologi AI akan membantu dalam menemukan pola pencarian penggunaan sehingga para pemasaran digital dapat lebih fokus mendalami area tertentu yang paling diminati. Yang ketiga, lebih efisien. Di masa depan, perusahaan dapat memanfaatkan teknologi bot AI untuk menjalankan fungsi layanan pelanggan sehingga dari segi biaya maupun waktu dapat diminimalkan. Bot teknologi juga dilengkapi dengan akses informasi dan riwayat pencaharian internet yang membuat kinerja lebih efisien. Yang keempat, distribusi konten disempurnakan. Para pelaku pemasaran kini dapat memanfaatkan teknologi AI untuk mengambil data dan memasarkan pengguna dalam jangkauan yang lebih luas. Kamu bahkan dapat menggunakan AI untuk menemukan calon klien yang dijanjikan serta mendistribusikan konten yang berkaitan dengan kebutuhan mereka. Yang kelima, pembelajaran yang berkelanjutan. Ciri khas AI adalah kemampuan untuk belajar dan mempelajari hal-hal baru dalam bidang terkait. Melalui fungsi ini, AI dapat belajar untuk hanya menyasar para pengguna maupun klien yang relevan. Pembelajaran ini akan terus berlanjut dan teknologi AI ini akan bertambah pintar seiring waktu sehingga proses pemasaran dapat berjalan dengan lebih efektif. Yang keenam, teknologi pencarian visual dan pengenalan gambar. Jika metode pencarian konvensional menggunakan kata kunci, maka AI dapat mengembangkannya dengan pencarian visual dan pengenalan gambar. Alih-alih menggunakan riwayat pembelian dan pencarian, penerapan teknologi ini di dalam situs-situs penjualan akan memudahkan pengguna untuk mencari produk berdasarkan bentuk yang diharapkan. Yang ketujuh, analisis umpan balik konsumen terhadap produk. Teknologi AI dapat digunakan untuk menganalisis maupun tanggapan konsumen terhadap produk yang telah rilis. Sebagai contoh, umpan balik maupun keluhan konsumen dapat dideteksi melalui platform media sosial yang populer. Ini akan memudahkan perusahaan dalam mengembangkan dan
mengembangkan produk-produk yang dihasilkan. Kecerdasan buatan dalam bidang pemasaran dapat memudahkan perusahaan dalam menjalankan berbagai fungsi yang memakan waktu dan sumber daya. Teknologi ini dapat mengubah wajah ekonomi dengan merancang produk dan model bisnis baru berdasarkan potensi yang sering luput dari pemantauan manusia. Oke, baik. Saya akan melanjutkan, yaitu Muhammad Teguh Saputra. Untuk kesimpulannya, artificial intelligence marketing adalah suatu metode dalam marketing yang menggunakan konsep dengan model kecerdasan buatan seperti machine learning untuk menjangkau pelanggan agar tercapai tujuan pemasaran. Lalu perbedaan artificial intelligence marketing dengan marketing biasa adalah terletak pada penggunaan komputer dan algoritma khusus. Ada sejumlah keuntungan yang dapat diperoleh dengan menerapkan AI marketing berikut diantaranya. Yang pertama, promosi yang lebih strategis. Yang kedua, teknologi mesin pencari yang lebih pintar. Ketiga, lebih efisien. Keempat, distribusi konten disempurnakan. Yang kelima, pembelajaran yang berkelanjutan. Yang keenam, teknologi pencarian visual dan pengenalan gambar. Yang ketujuh, analisis umpan balik konsumen terhadap produk. Baik, demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Sekian kurang dan lebihnya, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.